Pada saat itu semua nyatanya itu natural, normal, betul tembak menembak itu. Pada malam tanggal 8, ya. Dikaitkan dengan peristiwa di Magelang, dianggap sudah ada peristiwa perencanaan, terpatahkan dengan peristiwa ketika dia diminta di Saguling. Saya geser kembali ke Pak Sahala. Pak Sahala, pertanyaan saya sama. Kalau oke lah, Ricky Rizal kan bribka, ya kan brigadir nih. Kalau Pak Hendra, Pak Agus ini perwira, menengah kalau Pak Agus. Pak Hendra malah perwira tinggi, jenderal, tabungannya lumayan banyak ini. Itu yang diketahuan 800 juta, jangan-jangan lebih dari itu. Nah pertanyaan saya sama ini, Pak Sahala dan kawan-kawan dibayar berapa ini? Kalau untuk itu saya no comment. Wah, kayaknya gede nih. Kalau no comment. Tapi yang pasti, Bapak tapi ditunjuk oleh siapa, Pak? saya ditunjuk oleh Pak Hendra dan Pak Agus. Oke, ditunjuk oleh beliau. Ya, tapi yang pasti saya tegaskan, saya sebelum menerima kasus ini, saya juga sudah mempelajari dan saya mau terima kasus ini karena menurut saya memang kedua klien saya ini tidak layak untuk dihukum. Tidak layak dihukum. Seperti halnya tadi Bang Herul mengatakan Ricky Rizal pun tidak layak dihukum. Ya. Dan ada selain mereka berdua, ada juga yang lain yang terlibat dari mulai perintah pertama ya Pak ya, sampai CCTV itu sampai ke penyidik Jakarta Selatan. Itu ada beberapa polisi. Ini mereka semua yang terlibat di sini tidak boleh dipidana, termasuk Irfan. Ya. Karena di sini sudah jelas fakta persidangan, CCTV itu sampai di tangan penyidik dalam keadaan baik. Tetapi setelah tanggal 10, di tanggal 11 itu ada pengambilan dari penyidik Polres Jakarta Selatan, itu lain cerita. Ya, saya tidak mau komentar untuk Pak, itu. Yang Bapak Sahala dan kawan-kawan ketahui, termasuk konstruksi hukumnya, itu pasti juga diketahui oleh para penyidik di Polri. Kenapa kemudian mereka sudah tahu kalau seperti itu versinya, kenapa mereka tetap menetapkan Hendra, Agus, dan lain-lain itu sebagai tersangka dan kemudian pada akhirnya menjadi terdakwa, bahkan sudah dipecat dari kepolisian. Ya kan mereka dipecat dulu baru masuk ke persidangan. Nah, itu juga salah satu yang menjadi... Masa polisi tidak tahu kalau seperti itu, bahwa tidak bisa dipersalahkan, misalnya kalau itu betul ya? Itu yang menjadi salah satu juga dasar tadi replik jaksa. Alasan ini sudah di PTDH. Sehingga kami juga agak kurang nyaman dengan alasan PTDH. PTDH itu belum final, kami masih mengajukan banding. Ya, masih banding, Pak Hendra dan Pak Agus itu mengajukan banding. Tidak selayaknya itu dijadikan dasar untuk tuntutan. Kemudian, jadi versi jaksa karena sudah dipecat sebagai polisi maka otomatis bersalah sehingga layak juga untuk dituntut secara pidana. Kemudian saya juga tidak mau berkomentar apakah penyidik tidak profesional atau tidak, karena memang saya lihat ada penggiringan opini publik. Yang giring siapa, Pak? Saya nggak tahu. Kok bisa ngomong ada penggiringan? Buktinya nih, Pak. Dari awal aja sudah ada bahasannya Pak Hendra itu melarang dibuka peti. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada satu titik pertemuan antara Pak Hendra dengan peti jenazah, dengan keluarga di rumah almarhum. Karena tadi Bapak sudah nyatakan saat Hendra datang itu Joshua sudah dimakamkan beberapa jam sebelumnya. Ya. Nah kalau memang betul ada penggiringan, tujuannya apa? Kenapa Hendra dan Agus dan lain-lain itu dalam tanda kutip, kalau gitu kan dikorbankan. Apa kepentingannya? Ini kan masalah di Verdi Sambo. Kenapa harus
kena ke lain-lain gitu loh. Bahkan kita sama-sama mendengar di persidangan berkali-kali Verdi Sambo mengatakan biarlah saya yang menanggung semua ini, ya kan ini salah saya dan mungkin Richard, yang lain jangan dibawa-bawa. Dan satu lagi nih Pak, ini juga nggak pernah terbuka di fakta persidangan atau dijelaskan. Itu almarhum Brigadir Joshua itu sebenarnya bukan anggota di Propam, tapi beliau itu anggota PIDUM, BKO. Oke, Bareskrim. Iya. Jadi kalau ada masalah, harusnya juga dari PIDUM terlibat aktif. Itu Maksudnya yang terlibat aktif gimana Pak? Karena PIDUM muncul Pak dalam kasus ini. belakangan. Yang terlibat aktif kan kelihatan di sini kan Propam. Oke. Nah, harusnya dari PIDUM yang terlibat aktif. Nah, jadi apa artinya? Bapak ingin menyampaikan apa? PIDUM tidak terlibat aktif, padahal itu anggotanya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? kata kuncinya adalah, Pak, saya melihat Propam ini seakan-akan menjadi sasaran dari peristiwa ini. Propam menjadi sasaran dari peristiwa ini. Ya. Muncul pertanyaan baru, kenapa jadi sasaran? Dosanya Propam ini apa? Loh, harusnya kan itu Pak urusannya Pak FS. Oke. Sebagai pribadi. Oke. Ya. Tetapi banyak anggota Propam juga yang menjadi korban, Pak. Yang bahkan yang menjadi pemeriksa juga dijatuhi sanksi. Itu tadi pertanyaan saya. Kenapa Propam mau dikorbankan? Dosanya Propam ini apa? Kalau itu kan saya nggak punya hak untuk Oh, menjawab. tapi tahu Pak ya? Cerita di baliknya Bapak tahu? Saya nggak tahu cerita di baliknya. Tapi kalau tahu nanti di balik podcast ini cerita ke saya Pak. sebaiknya itu kan ditanyakan ke penyidik dan ke Propam langsung. Oh gitu ya. Saya nggak yakin kalau Propam mau jawab soal itu ya. Tapi karena Bapak bicara bahwa ini Propam ini mau dikorbankan dalam kasus FS ini. Padahal ini kesalahan Verdi Sambo. Harusnya ini kan kesalahan Pak Verdi Sambo sendiri. Ada kesesatan fakta dan ini yang tidak mau dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak jaksa penuntut umum untuk menuntut. Di fakta persidangan ada kesesatan fakta, cerita bohong. Apa itu? Pak Verdi Sambo menyampaikan tembak menembak. Ya, ini kan fakta yang sesat. Ya, semua orang sudah tahu itu. Ya, sehingga dengan adanya kesesatan fakta, tembak menembak, dan diperintahkan itu Propam punya wewenang untuk turun ke sana. Itu melibatkan 2 anggota polisi, tembak menembak. Tetapi di situ juga secara bersamaan penyidik dari Jakarta Selatan juga turun untuk pidananya. Itu tidak menyalahi karena memang peraturan seperti itu, SOP di Propam begitu. Lalu masalahnya? Masalahnya seakan-akan publik sudah menilai Pak Hendra dan Pak Agus ini sudah mempunyai suatu kepentingan tersembunyi. Oke, untuk menutupi untuk menutupi atau melindungi Pak Verdi Sambo. Padahal tidak ada niatan mereka untuk menutupi. Bahkan banyak yang terlibat saat itu tidak tahu juga cerita sebenarnya dan tidak punya niat untuk menutupin. Bahkan kalau kita buka di fakta persidangannya Pak Beni Ali, beliau sampai marah. Kalau saya tahu saya yang tangkap katanya. Itu fakta persidangan. Kalau saya tahu cerita sebenarnya saya yang akan tangkap. Tapi saya juga bertanya ini satu Propam nih kenapa polisi-polisi hebat tidak ada yang tahu gitu kalau ternyata itu bukan skenario sebenarnya. Ya, karena bisa memang di-prank semua sama Sambo. Apa sehebat itu Sambo? Kalau saya awam aja sudah banyak kecurigaan Pak sebenarnya. Dari awal melihat itu. Apalagi polisi kan mestinya. Satu kita juga kan harus lihat Pak Verdi Sambo adalah sosok Kadif Propam. Jadi kalau di bawahnya mendengar perintah itu belum tentu juga. Jadi perintah jabatan itu kemudian membuat logika, rasio itu hilang semua. Pokoknya perintah laksanakan. Kira-kira begitu Pak.
Meskipun mungkin, wah ini ada yang nggak benar nih misalnya. Pak, pada saat itu semua nyatanya itu natural, normal, betul tembak menembak itu. Pada malam tanggal 8, ya. Kenapa kita bisa bicara itu memang normal perintah itu dan keadaan itu masuk akal? Keterangan ketiga orang, yaitu Pak Ricky Rizal, Pak Kuat Ma'ruf, dan Richard, itu kan ada tuh, diperiksa di Provos, yang kemudian diperiksa di Paminal. Mereka menyatakan tembak menembak, dan Richard Eliezer sendiri mengakui tembak menembak. Bahkan di persidangan Richard Eliezer itu meminta maaf kepada klien kami dengan pernyataannya dia sudah membohongi komandan. Ada permintaan maaf itu, Pak. Sehingga yang cerita atau menyampaikan itu Kadif Propam, kemudian saksi-saksi yang ada di situ menyatakan juga cerita yang sama. Apakah serta-merta ini orang yang terlibat dipersalahkan ini juga wajar menerima hukuman? Jadi kalau menurut saya, Pak, untuk ini bukan keyakinan ya. Kalau bicara secara fakta hukum, kita bicara fakta hukum, ada kesesatan fakta. Kemudian Pak Ferdi Sambo juga mengakui sudah. Jadi keyakinan Anda bagaimana? Harusnya vonisnya terhadap klien Anda? Harusnya bebas. Harusnya bebas. Harusnya bebas. Karena menurut Anda klien Anda tidak bersalah. Tidak bersalah. Oke. Baik, Pak, sedikit lagi ke Bang Hairul ini. Ya, Bang Hairul, Anda minggu depan akan menghadapi vonis bersama klien Anda. Ya, Anda punya keyakinan dan harapan ini dibebaskan. Kalau betul dibebaskan, apa yang akan dilakukan kira-kira? Syukurankah atau apa? Kalau saya sih profesional, artinya Pak, apa yang diamanatkan kita sebagai pendamping atau mewakili kepentingan klien ketika terakomodir sesuai dengan apa yang diharapkan, syukur alhamdulillah, bahasanya ya sudah selesai tugas kita, Pak. Kalau ternyata dihukum bersalah? Kalau dihukum bersalah, kita akan sampaikan kepada dia apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ada kemungkinan banding? Kalau tidak sesuai, ya besar kemungkinan dia untuk banding, Pak. Karena kan kita meyakini fakta persidangan itu tidak ada yang memberatkan dia, Pak, seharusnya. Kalau kita mau jujur terhadap fakta yang terjadi di persidangan, dikaitkan dengan peristiwa di Magelang, dianggap sudah ada peristiwa perencanaan, terpatahkan dengan peristiwa ketika dia diminta di Saguling. Disitulah baru dianggap dia tahu. Itu pun yang dia tahu harusnya ada klarifikasi, Pak. Bukan langsung dieksekusi saat itu. Iya. Sobat Forum Keadilan, ini durasinya sudah berapa menit ini? 75 menit, ini rekornya di KPJ. Dan sebenarnya banyak yang disampaikan, tetapi sebenarnya masih banyak yang mungkin belum sempat tersampaikan. Tapi ya apa boleh buat, durasi membatasi kita, tidak mungkin kita terus-menerus bicara. Kita simpan mungkin beberapa misteri, beberapa keingintahuan kita. Kalau ada waktu mungkin kita akan bicara di lain kesempatan. Dua narasumber ini punya benang merah sebenarnya. Klien yang mereka wakili ini, baik Pak Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Ricky Rizal, benang merahnya ada mereka semua anak buah Ferdi Sambo. Ya. Kalau Agus dan Hendra anak buah Ferdi Sambo di divisi Propam Mabes Polri, sementara Ricky Rizal merupakan salah satu ajudan dari Ferdi Sambo yang secara khusus ditugaskan untuk dalam tanda kutip menjaga anak Ferdi Sambo yang sedang sekolah di Magelang. Ini juga bagian menarik sebenarnya, publik juga pengen nanya gimana ceritanya anak jenderal bisa dikawal oleh polisi. Tapi itu soal lain, tidak begitu terkait dengan kasus ini. Kapan-kapan mungkin kita akan ngobrol lagi di kesempatan berbeda. Terima kasih Pak Sahala Panjaitan. Semoga harapan Anda terwujud. Ya, tapi kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Jangan-jangan kalau terwujud publik juga beda lagi reaksinya ya. Demikian juga Pak Hairul, aman ya, namanya aman, semoga aman lah dunia ini kan. Baik, terima kasih
atas perhatian Sobat Forum Keadilan. Kita berjumpa di episode berikutnya dengan tamu-tamu istimewa lainnya dengan obrolan tidak kalah menarik. Saya Julian Rasdiansyah. Terima kasih. Sampai jumpa.